Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekian lama tidak ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari kelompok ternak Mitra Karya, akhirnya kita bisa ketemu lagi secara daring dengan menggunakan media Zoom. Mudah-mudahan di sana semua sehat walafiat, biar saya saja yang sakit, tapi mudah-mudahan saya juga segera pulih. Mohon doanya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam program kali ini memang didesain untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam situasi yang luring seperti ini. Sehingga saya tidak bisa mendapatkan pendanaan yang cukup banyak gitu ya. Jadi pendanaannya sangat sedikit. Tetapi kita coba kemarin mengirim ke Mas David untuk bisa dibelikan beberapa bahan sehingga bisa dibuat untuk pelatihan pembuatan jamunya. Walaupun materinya yang global sekarang saya berikan. Penyuluhan tentang pembuatan jamu herbal ini hanya ditujukan untuk ternak unggas dalam arti itik dan ayam atau unggas yang lain bagi kelompok ternak Mitra Karya Kabupaten Blitar. Walaupun saya paham bahwasanya bapak-bapak sekalian juga sudah memelihara ternak kambing dan sebagainya. Saya tidak mengatakan jamu ini tidak bisa diberikan kepada ternak kambing, gitu ya. Tapi memang dosisnya akan berbeda, ya. Dan nanti akan saya uraikan beberapa jenis jamu yang digunakan karena nanti ada yang simple atau sederhana, tapi ada juga yang menggunakan banyak sekali bahan seperti yang saya sampaikan ke Mas David minggu yang lalu, ada 10 bahan yang dipakai, ya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan bisa cuma 3 bahan, ya. Nanti akan saya coba uraikan. Dan di sini mohon maaf Bu Frita mungkin belum bisa join, saya akan coba kontak dulu lewat WA karena beliau sebenarnya sekarang lagi izin belajar, dalam arti dia ada kuliah dari Sabtu. Jadi kalau kita lihat asal usul jamu, jadi istilah ini ada yang bilang dari bahasa Jawa, gitu ya. Kata jamu berasal dari 2 kata, yaitu jampi dan usodo, yang mana obat, doa, dan berarti formula yang berbau magis. Itu awalnya begitu ya, awalnya gitu ya. Kalau dulu ada dukun biasanya dipakai disemprot segala macam dengan doa, gitu ya. Dan ini muncul pertama kali menurut sejarah katanya berdasarkan temuan di zaman kerajaan Mataram atau sekitar 1300 tahun yang lalu, di tahun 800-an begitu, ya. Ini buktinya ada di relief Candi Borobudur, ya. Jadi Borobudur itu didirikan tahun 772 Masehi, yang menggambarkan kebiasaan meracik dan minum jamu untuk memelihara kesehatan. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Paling tidak jamu untuk manusia yaitu beras kencur, gitu ya, itu masih, gitu ya. Dan ini kemudian juga dimodifikasi untuk digunakan untuk jamu herbal. Jamu sebutan untuk obat tradisional Indonesia, belakangan populer dengan sebutan herba atau herbal. Karena apa? Jamu dibuat dari bahan-bahan alami yang berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, kulit, batang, dan bahkan buah, gitu ya. Dan bahkan buah itu bisa digunakan untuk jamu maupun minuman sehat, gitu ya. Minuman sehat. Nah, ini pengertian jamu menurut Permenkes, ya, adalah bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian atau generik, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Ya, jadi bukan ekstrak, bukan bahan kimia, gitu ya. Itu istilah jamu, gitu ya. Sehingga kemudian di dalam kenyataannya muncul jamu herbal. Nah, kalau aplikasinya di dalam ternak ayam atau itik, itu ada jamu sehat, ada jamu sakit, ada jamu kuat. Nah, jamu kuat itu biasanya digunakan untuk ayam aduan seperti ini. Nah, itu beda lagi ya bahannya. Ya. Kalau ini jamu herbal ya dan sebagainya.
Nah, bahan dari jamu biasanya berupa kencur, temu kunci, temu ireng, temu putih gitu ya, laos atau lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, bengkoang, daun cireh, sereh, belimbing wuluh, kemangi, temulawak, dan temu hitam. Dan masih banyak lagi sebenarnya di luar ini, masih banyak lagi. Karena kemudian tradisi membuat jamu itu juga meluas. Ada jamu Kalimantan yang juga terkenal gitu ya. Nah, selamat datang Bu Prita yang sudah gabung. Nah, sekarang saya ambil fotonya lagi. Jin sebentar. Saya ambil dari sini aja. Jadi di banyak daerah ternyata juga ditemukan jamu, gitu ya. Ternyata juga ditemukan jamu sehingga variasi bahan itu menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekitar. Ya, salah. Oh maaf, screen-nya hilang lagi. Nah, jamu sehat biasanya hanya terdiri dari lengkuas, kunyit, dan bawang putih seperti ini. Ya, biasanya digunakan untuk ayam pada saat musim hujan atau musim pancaroba. Dia cuma menggunakan 3 bahan ya. Ya, perbandingannya biasanya kunyitnya sedikit. Apa namanya? Bawang putihnya lebih sedikit biasanya. Ya, bahannya cuma dipotong, di blender, ya, ditambahkan air sebelum di blender supaya mudah. Ya, kemudian dimasukkan dalam panci 3 liter, dimasak hingga mendidih, didinginkan dan bisa disimpan di refrigerator atau di tempat yang dingin saja. Jadi di sudut-sudut dapur yang dingin gitu ya, dimasukkan dalam botol kecil-kecil, botol aqua dan sebagainya, ya, sehingga bisa digunakan. Ya, jahe, kunyit, bawang putih. Jahe ini untuk penghangat biasanya, ya karena di musim hujan atau musim pancaroba itu cenderung dingin. Nah, kemudian ada bahan lain ini yang pakai fermentasi. Yang tadi tidak pakai fermentasi, gitu ya. Jadi cuma direbus terus di apa namanya, direbusnya sebentar saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau terlalu lama nanti zat aktifnya, bahan aktifnya akan hilang. Gitu ya. Cukup setelah mendidih langsung dimatikan kompornya. Gitu ya. Kemudian di sini ada pakai jahe, kunyit, temulawak, kencur, bawang putih, gitu ya, masing-masing 20 gram. Pakai gula merah 100 gram. Ini biasanya juga musim hujan karena gula merah ini bisa menambah energi gitu ya. Jahe ini penting juga untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian untuk fermentasi digunakan E4 di sini. Ya, untuk fermentasi digunakan E4 dan air 1 liter. Jadi caranya sama, diiris-iris di blender. Nah, setelah hasilnya halus di blender, baru ditambahkan E4. Ya, E4. 3 tutup botol dalam 1 liter air. Jadi kalau ini 1,5 liter berarti ya sekitar 5 tutup botol. Ya, ini Pak Pri sudah biasa bikin fermentasi seperti ini. Untuk merata, masukkan dalam botol aqua, difermentasi 7-14 hari. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, ketika difermentasi 1-7 hari tidak timbul gas, tapi bisa jadi di setelah 7 hari itu timbul gas, sehingga tolong dicek. Ya. Tolong dicek, dan harapannya apa namanya, space udara seperti ini dalam botol itu ada gitu ya. Jangan sampai isi botolnya penuh gitu ya. Diisi 2/3 saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu nanti kalau ada pembentukan udara supaya tidak meletus botolnya, ya. Dan dicek terusnya setelah seminggu, ya. Nah, baru kemudian bisa dicampurkan dengan pakan, ya, atau dengan air minum juga boleh. Ya, jadi dua cara. Ya, kalau fermentatif biasanya memang lebih banyak di pakan. Kalau cara yang pertama tadi biasanya banyak digunakan di air minum. Kemudian ini jamu sehat yang berikutnya ya hanya beda formula saja. Di sini ditambahkan daun ya mengkudu dengan daun pepaya ya. Nah, di sini bisa meningkatkan apa namanya stamina katanya ya, dan sama ini gula merahnya juga ada dan seterusnya. Caranya kurang lebih sama gitu ya. Caranya kurang lebih sama, cuman di cara yang ketiga ini ya tidak ada E4, jadi tidak dilakukan fermentasi. Ya, tidak dilakukan fermentasi. Nah, kemudian
yang ini jamu herbal, ya, jamu herbal, ya, banyak sekali formula yang diinginkan sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak harus menggunakan 10 bahan itu yang ingin saya tekankan, ya. Materi ini sudah saya berikan ke Mas David gitu ya. Tetapi ini adalah hasil penelitian gitu ya. Kadang-kadang dosisnya itu tidak masuk akal gitu ya. Artinya terlalu tinggi. Jadi kalau diberikan kepada atau dicampurkan dalam pakan akan mengakibatkan apa namanya? Harga pakan nanti jadi naik ya, naik tinggi gitu ya. Oke. Jadi ini hanya bahan-bahan yang sama gitu ya, nanti dicuci dan seterusnya. Ini sebenarnya urainya ada di sini. Ini bahannya. Ya, ada kencur, tembok kunci. Artinya kalau Bapak mau ikuti ini kurang satu banyak ya sudah di skip aja atau ditinggalkan aja gitu ya. Ditinggalkan juga boleh gitu ya. Nah ini sebenarnya menurut eh, ini penggunanya 2,5 mili dosis ini sampai 5 mili saja. Jadi ini cukup kecil. Jadi ini per liter air minum ini. Ya diberikannya per liter air minum, boleh juga dicampurkan dalam pakan gitu ya. Ya hasilnya cukup bagus. Nah, ini seperti saya katakan tadi di awal, ramuannya banyak sekali, ya. Ramuannya banyak sekali, ya. Jadi kalau ini pakai 5 bahan, ini menurut Yulianti itu pakai 5 bahan, ya. Cuma di sini bawang putihnya agak banyak. Jadi ini boleh dikurangi ya dalam arti ya. Mungkin disamakan 125 juga boleh, ditambah daun sirih separuhnya gitu ya. Dicuci bersih, diiris tipis, di blender dan seterusnya. Ini ada fermentasi karena di sini ada E4 ya. Ada E4 ya. Selanjutnya diperam selama 2 minggu sampai tidak terbentuk gas. Jadi di sini ada terbentuk gas seperti yang saya katakan tadi, dicek. Ya. Kemudian ini jamu herbal yang tadi jika diterapkan di ternak, gitu ya, ada hasil 10% fermentasi ramuan herbal. Nah, ini kan terlalu tinggi gitu levelnya ya. Sebenarnya ini mungkin bisa dimodifikasi dengan level yang lebih rendah. Barangkali kan pemeliharaannya mungkin tidak optimum gitu ya, sehingga hasilnya seperti ini. Karena ini penelitian mahasiswa nih kayaknya. Ya. Kemudian ini jamu herbal yang ketiga, ya jamu herbal yang ketiga itu bahannya cuma jahe, kencur, kunyit, daun pepaya, bawang putih, temulawak, E4 dan molasis. Jadi di sini gula merahnya diganti dengan molasis. Jadi kalau tidak ada gula merah atau mahal ya, kita bisa menggantinya dengan molasis. Di resep yang mana tadi boleh ya, jadi boleh digantikan. Nah ini pakai daun mahkota dewa ini agak ribet ini, sehingga ini memang tidak kalau ada pas punya mahkota dewa sebaiknya diberikan, tapi kalau enggak ya bisa di skip saja. Ini jamu herbal yang 4. Pak Eko kok banyak sekali rumusnya. Nah, ini harapannya Bapak atau Ibu sekalian yang ada di sana bisa milih gitu, yang mana yang ada di sana, yang bahannya ada sehingga tidak dipaksakan gitu ya, tidak dipaksakan. Nah, ini cuman ada proses enkapsulasi. Ini mungkin untuk Mas David barangkali ya, untuk Bapak Ibu sekalian mungkin kurang pas gitu ya, karena ini ada teknologi yang diterapkan di sini. Ya, sebenarnya ini titipan buat Mas David. Kemudian ini jamu herbal yang 5, ya ini cara membuatnya, ini hasilnya, gitu ya. Nah, yang direkomendasikan nanti kalau nggak salah ada di nomor 10 atau nomor 11 gitu ya. Jadi bermacam-macam apa namanya formula sudah dicoba oleh peneliti gitu ya. Hasilnya sangat bervariasi ya. Khususnya jamu herbal yang nomor 6 ini misalnya. Ini tidak dievaluasi bobot badan Bapak Ibu sekalian, yang penting kan bobot badan, ya kan? Jadi seperti itu. Ini jamu herbal nomor 7, dievaluasi terhadap bobot badannya memang ini yang nomor 8 ya. Ini ada peningkatan bobot badan sepertinya ya, dari penambahan itu. Saya akan fokus ke yang nomor 10 mungkin. Jadi ini nomor 9 mungkin juga boleh dicoba ya. Bahan-bahannya ada di sini, cuma ada yang ada perbandingan beratnya, tapi ada juga yang tidak ditulis. Jadi ini hanya jenis bahan saja yang ditampilkan. Tapi kalau 10 ini ditulis satu-satu ya. Resepnya ditulis satu demi satu ya. Nah, betul ini yang nomor 11. Ini yang saya rekomendasikan ke Mas David kemarin ya, ada 10 bahan ya. Karena menurut saya ini yang cukup apa ya? Bahannya komplit dan ini rekomendasinya dari
salah satu lembaga penelitian pertanian ya yang ada di Indonesia, sehingga menurut saya ini yang perlu dipertimbangkan begitu ya sebagai satu yang valid. Makanya saya rekomendasikan ini dari BPTP Jogja ya, dari BPTP Jogja. Ini saya kira pagi tadi Bapak dan Ibu sekalian sudah mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan ya. Nanti kita bisa diskusi setelah ini. Nah, ini kalau karena sudah aku praktekkan. Nah, ini untuk jamu kuat ya, yang biasanya dibentuk dan dengan bentuk tablet atau pil ya, tabel atau pil. Nanti dibuat bulat-bulat seperti ini. Jadi ratikannya dibuat bulat-bulat seukuran mulut ayam. Jadi bulat-bulat seperti pil ya, terus dikeringkan. Jadi ini harus ada pengeringannya. Jadi setelah jamunya yang terdiri dari jahe, kunyit, gula merah, kopi, bubuk, jadi ada kopinya. Ini untuk ayam aduan biasanya. Ya. Atau untuk pejantan, gitu ya. Jadi tidak murni untuk aduan saja. Kalau ayam pejantan juga boleh buat ini. Dan ya ini yang daun-daunan yang bisa skip. Mungkin bisa pakai daun pepaya tadi ada di atas, atau daun apa tadi di resep yang sebelumnya. Ya, itu bisa diadopsi karena ini memang rahasia pabrik gitu, jadi tidak disampaikan. Tetapi di sini yang penting ada cara pembuatannya, dibuat ukuran bulat-bulat, yang nanti diberikan setiap hari satu ke ayam dewasa, karena di sini pejantan gitu ya, pejantan yang seperti itu. Lalu ini prosedur yang ada di literatur tentang pembuatan jamu gitu ya, bahwasanya sebenarnya saya memang tidak merekomendasikan dulu untuk buat jamu ini untuk dijual gitu ya, tapi untuk digunakan kelompok maupun digunakan untuk pribadi tidak perlu ada izin gitu ya. Karena kalau ini izinnya menurut informasi dari Dinas Perikanan dan Peternakan dari Blitar yang dulu pernah datang ketika saya ke sana, itu Bu apa namanya lupa saya. Itu memang prosedur untuk izin hingga bisa dijual ini rumit untuk itu ya. Jadi ini hanya prosedur pabrikasi gitu ya, pabrikasi. Jadi harus ada pemilihan bahan baku. Nah, uji laboratorium karena yang kita jual itu kan harus efeknya tetap itu sama gitu. Padahal kadang kalau kita beli jahe gitu ya di warung di toko kan belum tentu kualitasnya sama gitu ya. Kualitasnya sama dalam arti kadang ada yang rimpang atau apa namanya umbi jahenya besar gitu ya. Tapi ada yang kecil itu kan mungkin dari umur yang berbeda gitu ya. Belum tentu dari umur yang sama itu mungkin zat aktifnya akan berbeda. Nah, kalau kita mau jual zat aktif itu harus terstandarisasi. Ya, sehingga di sini ada standar. Apakah ditolak, diterima, kemudian kalau sudah memenuhi standar baru di mixing, kemudian di filling, penutupan filling itu maksudnya ya dicetak dari pil, kemudian kan di packing gitu ya. Di packing, baru kemudian gudang distribusi menuju konsumen seperti itu. Nah, ini adalah manajemen pembuatan jamu herbal untuk ternak ya. Ini ada intinya sama dengan yang sudah saya sampaikan di sini ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian perlu pendampingan untuk pembuatan jamu yang digunakan untuk dijual, nanti kita akan coba dampingi lagi dengan penjelasan yang lebih detail ya. Ya, detail. Untuk kali ini kita hanya mencoba memberikan wawasan saja ya. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi penyuluhan tentang jamu herbal untuk unggas yang kita hari ini. Mungkin ada diskusi, mungkin dari sana bisa difasilitasi Mas David barangkali. Apakah ada kesulitan di dalam proses pembuatannya atau lancar seperti apa Mas David? Apakah bahannya ada yang kurang atau seperti apa Mas David? Mungkin bisa disampaikan Mas David. Halo Mas David. Atau yang lain juga boleh, Bapak Ibu yang tadi ikut. Nah, itu ada Pak Prapto ya. Monggo Pak Prapto kalau mau sampaikan. Ya, halo Pak Eko. Ini tadi kan Mas, ya sudah diadakan praktek
secara langsung pembuatan jam terbang tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Ya, cuman yang saya tanyakan itu jamu ini fungsinya itu apa hanya untuk apa itu semacam Suaranya kok tidak jelas ya Pak? Pak Prapto. Suaranya kok nggak jelas ya? apa bentrok sama itu ya? Tolong Mas David. Mas David, putih Pak Pi. Coba lagi Pak Prapto. Apa bentrok sama laptopnya mungkin? Kayaknya agak menjauh. Ya tadi berdekatan sekali satu speaker sama laptop. Oke. Tadi itu gini, udah dipraktekkan pembuatan jam herbalnya itu tadi dipandu oleh David. Dan alhamdulillah udah jadi, udah kita masukkan ke galon. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya itu jamu herbal itu apa hanya khusus untuk unggas, apa bisa diberikan kepada rumen gitu maksudnya? Kepada Pak? Rumen, semacam kambing. Oh kambing. Oh ya. Bisa Pak. Bisa diberikan untuk kambing. Biasanya formulanya berbeda Pak. Ya. Nanti coba kami kirimkan ya yang untuk kambing persisnya ya Pak. Pak Prapto. Maksudnya gimana Pak? Bahan yang digunakan itu dan jumlahnya akan berbeda Pak Prapto untuk kambing. Karena supaya tidak membunuh mikroba rumen kan gitu. Suaranya rapi-rapi. Suaranya kan HP ku peneng laptop iki. Kelompok suaranya. Suara saya nggak jelas ya? Berita lagi cara ini. Iya Mas David. Dengar Mas David masih di mute. Pak Eko? Nah, suaranya laptop ya? Kalau dari HP mantul. Oh, oke, monggo. Intinya gini Mas David, kalau untuk kambing formulanya ada perbedaan biasanya Mas David. Oh, kalau pakai yang sederhana tadi, yang dari awal mungkin bisa, tapi kalau pakai yang 10 herba yang dipraktekkan tadi pagi, mungkin saya kurang yakin bisa Pak Mas David ya. Nanti formulanya kita kirim Mas David ya, yang kambing. Oh, iya Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada lagi. Ya, kalau itu apa sudah dijelaskan banyak tadi sama Mas David sebelum praktek. Tadi Mas David sudah sempat apa jenenge ngasih Cukup arahan ya? penjelasan sebelum praktek. Itu kegunaannya untuk apa sebenarnya juga sudah dijelaskan. Berarti hari ini cukup ya semuanya ya? Ya. Oh, oke Pak. Sementara cukup. Halo? Cukup Pak. Oke. Atau ada pertanyaan lagi? Ucapkan terima kasih sekali lagi pada Mas David yang memfasilitasi kegiatan ini dan juga semua pengurus dan anggota Mitra Karya ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat untuk semuanya gitu ya. Dan moga jaga kesehatan semuanya. Amin. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.